Halo teman-teman, selamat datang di Ajak Area Belajar Pajak. Nah, di video-video Ajak, kalian akan mempelajari materi mengenai perpajakan. Dengan adanya video-video ini, kalian diharapkan lebih mudah untuk memahami materi-materi tersebut. Selamat belajar! Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai definisi pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan juga hukum pajak. Untuk lebih jelasnya, terus simak videonya ya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan sebutan pajak. Nah, pasti kita juga pernah membayar pajak. Contoh kecilnya ketika kita membeli makanan, contohnya seperti mie gacoan. Nah, itu kan kita juga harus membayar pajaknya. Lalu sebenarnya apa sih definisi dari pajak itu? Nah, definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak ini itu adalah sebuah iuran yang dipungut oleh negara untuk masyarakat yang menjadi wajib pajak. Nah, pajak-pajak ini bisa berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Nah, pajak ini itu sifatnya ini memaksa dan sudah diatur di undang-undang. Namun, kita sebagai masyarakat atau sebagai wajib pajak itu kita tidak akan menerima imbalannya secara langsung. Jadi, imbalannya kita nikmati nanti seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan jalan tol, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, pajak ini itu bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak ini terus menunjukkan peningkatan. Nah, tadi karena pajak merupakan salah satu pembiayaan terbesar negara, jadi tentu saja pemerintah atau negara ini berupaya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor yang sangat potensial, yaitu pajak ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ini ada 4, teman-teman. Yang pertama ada fungsi anggaran, kemudian ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi stabilitas, dan yang keempat ada fungsi redistribusi anggaran. Nah, apa sih fungsi-fungsi tersebut? Mari kita bahas satu. Nah, yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran atau budgeteer digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, pastinya untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, kan negara ini membutuhkan biaya. Nah, biaya ini salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Nah, selanjutnya adalah fungsi mengatur. Nah, apa maksudnya? Jadi, pajak ini digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan juga sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contohnya, untuk melindungi produksi di dalam negeri, pemerintah ini menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selain itu juga ketika kita melakukan pembelian barang mewah, maka oleh pemerintah akan dikenakan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang tarif pajaknya ini lumayan tinggi. Nah, itu semua digunakan pemerintah agar perekonomian kita ini tetap terjaga dan tetap teratur. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah fungsi pajak sebagai stabilitas. Nah, dengan adanya pajak, pemerintah ini memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan inflasi ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, kemudian juga pemungutan pajak tadi, kemudian juga penggunaan pajak yang efektif dan juga efisien.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Nah, pajak ini dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan ekonomi sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang nantinya ini berakibat akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi, ini itu lebih ke pembangunan ekonomi agar pendapatan masyarakat semakin meningkat. Untuk pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai jenis pajak. Nah, jenis pajak ini dibedakan lagi berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu menurut golongannya, kemudian yang kedua menurut sifat, dan yang terakhir adalah menurut lembaga yang memungut. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Nah, kita bahas yang pertama yaitu menurut golongan. Nah, menurut golongan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, apa sih itu pajak langsung? Nah, pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Jadi pembayarannya ini ditanggung sendiri oleh orang yang wajib membayarkan pajak tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, maksudnya bumi ini itu tanah gitu ya, lahan. Kemudian juga ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 atau lebih. Jadi, wajib pajak kendaraan bermotor ini adalah dia yang atau orang yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya itu pajak tak langsung, dan pajak tak langsung adalah beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini adalah jenis pajak yang tidak langsung disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Jadi, pajak harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi. Tetapi jumlah pajak yang terutang itu dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Kemudian juga ada pajak bea masuk. Nah, pajak bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk di daerah pabean. Kemudian pajak ekspor. Nah, pajak ekspor merupakan pungutan resmi yang dikenakan terhadap barang ekspor tertentu. Nah, selanjutnya adalah jenis pajak berdasarkan sifatnya. Jenis pajak berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya ini memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak. Misalnya, dalam pengenaan pajak penghasilan ini memperhatikan status wajib pajak dan jumlah tanggungan dalam keluarganya. Kemudian, pajak objektif itu adalah pengenaan pajak yang memperhatikan objeknya, baik berupa harta, benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan utang pajak ini timbul. Nah, selanjutnya adalah jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Nah, pajak negara itu adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Nah, seperti apa? Seperti PPh, PPN, dan juga PPNBM. Kemudian yang kedua ada pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, misalnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak restoran, kemudian pajak hiburan, dan lain sebagainya. Nah, pajak daerah ini itu juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan di daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum pajak. Nah, menurut
Bapak Santoso Brotodharjo menyatakan bahwa pajak ini termasuk hukum publik. Nah, apa itu hukum publik? Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan juga warganya. Nah, hukum publik ini memuat cara-cara yang mengatur pemerintahan. Nah, hukum pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Yang pertama adalah hukum pajak material. Hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajaknya, kemudian siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif dan dasar pengenaan pajak, segala sesuatu mengenai timbul dan dihapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Misalnya, ini adalah undang-undang yang mengatur tentang PPh, PPN, dan PPNBM, kemudian PBB, Bea Materai, fiskal luar negeri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada hukum pajak formal. Nah, hukum pajak formal ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material agar menjadi kenyataan atau dapat diimplementasikan dengan baik dan pajak bisa dipungut. Nah, hukum pajak formal ini memuat antara lain mengenai tata cara penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajak, kemudian juga mengatur tentang hak dan kewajiban wajib pajak, dan sebagainya. Nah, misalnya adalah tentang hukum pajak formal ini adalah KUP. Nah, itu tadi penjelasan mengenai definisi, fungsi, jenis-jenis, serta hukum pajak. Untuk materi-materi selanjutnya mengenai pemungutan pajak dan lain sebagainya, kalian dapat menonton video-video selanjutnya ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk pemahaman kalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.